Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak berpikir kepada sahabat-sahabat semuanya, yakni masih berkaitan dengan sholat, yaitu sholat jamaah bagi kaum laki-laki. Yang pertama, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, kemudian untuk anak-anakku, keluargaku, adik-adikku, dan kaum muslimin pada umumnya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, mari kita senantiasa menegakkan sholat jamaah. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, pada video yang telah lalu saya sudah membuat video dengan judul mengulik kemuliaan atau keistimewaan sholat munfarid dan sholat jamaah. Dan kesimpulannya, sahabat-sahabat rahimakumullah, kita tahu bahwa sholat jamaah itu kebaikannya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan sholat munfarid. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk berpikir bagaimana agar kita itu bisa memantapkan diri kita untuk senantiasa melakukan sholat jamaah. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa dari berbagai pendapat hukum sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, itu memang ada beberapa pendapat. Dan menurut hemat kami, dari kesimpulan dari berbagai ulama, itu hukum yang paling valid, paling sahih, insya Allah paling kuat adalah hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi semua laki-laki untuk berusaha atau untuk melakukan sholat jamaah di masjid, kecuali tentunya bagi mereka yang mendapatkan uzur syar'i. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu uzur syar'i? Yaitu sesuatu hal yang secara syar'i diizinkan oleh Rasulullah seseorang tidak mendatangi sholat jamaah. Apa itu? Diantaranya adalah sakit yang menyulitkan untuk seseorang berangkat ke masjid. Kemudian juga hujan yang deras yang sangat membahayakan. Demikian juga ketika makanan sudah terhidang, itu boleh meninggalkan atau tidak mengikuti sholat jamaah di masjid. Nah, berkaitan dengan tersedianya makanan yang sudah terhidang, ini menurut hemat kami bukan berarti meninggalkan sholat jamaah itu lebih baik dan menikmati makanan dahulu, tidak demikian. Jadi menurut dibolehkan artinya di sini bahwa seseorang itu diizinkan, tetapi mendahulukan sholat jamaah itu tetap lebih diutamakan, apalagi apabila keadaan seseorang waktu itu tidak dalam keadaan sangat lapar, tidak sangat mendesak membutuhkan makanan, serta makanan itu tidak akan habis, tidak akan hilang setelah sholat jamaah. Dan sehingga kita dapat menjaga tentang pemikiran kita tentang makanan itu. Nah, ini menurut hemat saya itu tetap lebih baik kita melakukan sholat jamaah. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, satu cerita yang saya sampaikan di sini. Pada suatu ketika saya
mengikuti apel pagi di suatu instansi. Jadi begitu tanda bel dimulai, itu ternyata teman-teman para pegawai itu sudah siap di lapangan untuk melakukan apel. Kemudian saya berpikir dan mari kita berpikir, alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau seandainya ini kita terapkan di dalam panggilan Allah, dalam menjalankan sholat, yaitu mendengarkan azan. Bagaimana orang-orang itu, misalnya kita dan sahabat-sahabat rahimani wa rahmatullah, itu sudah berada di sekitar masjid atau justru sudah berada di dalam masjid ketika azan mulai dikumandangkan. Setidak-tidaknya begitu mendengar azan, kita berangkat ke masjid. Kita saja ketika apel pagi, kita mungkin agak malu ketinggalan, malu kepada atasan kita, atau mungkin khawatir mendapat teguran dari atasan kita. Tetapi kenapa ketika azan dikumandangkan kita justru tidak takut kepada Allah? Pada itu panggilan Allah itu sesungguhnya lebih besar dan lebih lebih harus untuk ditunaikan. Jadi sekali lagi, kita hidup di dunia ini sebenarnya kewajiban kita adalah menunggu sholat. Maka ketika dikumandangkan azan, maka seharusnya dan tidak ada kata-kata apalagi untuk tidak mendatangi sholat jamaah, karena kita sudah menunggu-nunggu. Yang kita tunggu sudah datang, yaitu datangnya waktu sholat. Maka kita harus segera menyongsong sholat tersebut. Ini panggilan Allah. Kalau panggilan atasan saja, kita bersegera mendatanginya. Bagaimana dengan panggilan Allah yang akan membawa konsekuensi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak? Siapapun orang yang mendahulukan keperluan Allah, mendahulukan kebaktiannya kepada Allah, tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Ini sahabat-sahabat rahimani wa rahmatullah, kita berpikir, kita dipanggil atasan saja sudah. Misalnya ketika kita sebagai bawahan, kita dipanggil, kita mendapatkan kabar dari seorang teman bahwa kita dipanggil untuk menghadap sekarang juga, maka tidak ada di antara kita barangkali kemudian nanti sajalah menghadap kepalanya, nanti saja. Bagaimana? Nanti pasti akan mendapat kondisi yang buruk dari kepala. Nah, oleh karena itulah ketika Allah memanggil, yaitu lewat azan, mari kita segera melaksanakan sholat. Dan sekali lagi, hukum yang paling kuat, yang paling rajih untuk sholat jamaah bagi kaum laki-laki adalah fardhu ain, wajib setiap laki-laki menjalankan sholat jamaah di masjid. Sekali lagi, kecuali bagi mereka yang mendapatkan udzur syar'i. Jadi sesibuk apapun kita sedang menghadapi pekerjaan yang berat, tentunya itu kita harus tinggalkan. Kita tinggalkan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan pekerjaan kita yang selalu kita tunggu, datangnya selalu kita tunggu. Ketika subuh kita menunggu waktu zuhur, kemudian kita menunggu asar, menunggu maghrib, menunggu isya, dan seterusnya. Maka tidak layak apabila kita sudah ditunggu, sudah menunggu, dan yang kita tunggu sudah datang, kita tidak segera mendatanginya. Demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak berpikir kepada sahabat semuanya untuk mementingkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panggilan kepala kita saja, atasan kita saja, kita bersegera, apalagi kalau itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.